Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Sulistiana, tentunya masih di channel Mas Sulis. Sahabat belajar, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari video sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari tentang materi transformasi, yaitu dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan transformasi. Nah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Soal nomor 1, jika titik A dengan koordinat 3,9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat, ya, pilihannya adalah A, B, C, dan D. Nah, mari kita bahas untuk soal berikut ini. Titik A, E, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka sesuai dengan rumusnya, yaitu maka jika koordinatnya 3,9, maka kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangannya adalah 2 kali 7, ya, hanya sama dengan 7, 2 kali 7 dikurangi 3,9, maka diperoleh aksennya adalah 11,9. Maka jawabannya adalah C. Ya. Ini adalah pencerminan. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih dengan pencerminan. Titik P aksen adalah bayangan pencerminan titik P 3, negatif 5 terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Maka koordinat titik P aksen adalah, ya, pilihannya A, B, C seperti itu. Nah, kemudian kita bahas rumus untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K adalah seperti ini. Ya, jika P-nya E, Y, maka P aksennya adalah E, 2K dikurangi Y. Sehingga titik P 3, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2 adalah P aksen 3,2 kali negatif 2, ya, 2 kali negatif 2 dikurangi negatif 5, sehingga hasilnya adalah 3,1. Mana 3,1, yaitu jawabannya adalah D. Ya, saya kira seperti itu. Kita lanjut lagi, nomor 3. Ya. Koordinat bayangan titik P 5, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah, nah ini cerminnya adalah Y sama dengan X, ya, garisnya Y sama dengan X, maka sesuai dengan rumusnya untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah, ya, jika P-nya E, Y, maka bayangannya adalah Y, X. Sehingga mudah sekali, maka bayangan titik P negatif 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu bayangannya adalah Y sama dengan X. Y sama dengan X berarti X-nya 2, Y-nya -5 harusnya, ya.
harusnya 2,5 karena Y sama dengan X. Ini jawabannya 2,-5. Jadi ini jawabannya salah. Ya, harusnya kalau misalkan ini Y sama dengan min X, benar ya. Jadi sama dengan min X, benar. Nah ini Y sama dengan X, maka jawabannya adalah Y, X, Y-nya tadi min 2, oh benar ya, benar. Karena Y yang salah yang ini ya. Ini harusnya 5,-2. Ya, jadi saya betulkan dulu. Ya, saya betulkan dulu. Jadi soalnya tadi ya, kita tunggu dulu. Soalnya tadi yang mana tadi ya? Nah, ini ya. Jadi ini 5,-2, berarti di sini 5 ya. 5 di sini min 2. Ya. Nah, harusnya begini sehingga jawabannya adalah min 2,5. Ini ya, jadi nomor 3 tadi. Nah, kan bayangannya adalah B aksen Y, X. Maka titik P 5,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah min 2,5. Jadi hanya dibalik saja. Ya, jawabannya, wah ini harusnya D, betul ya. Oke. Nomor 4 ya, nomor 4. Koordinat bayangan titik A min 1,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X adalah min X, maka rumusnya ya, bayangan dari X, Y, cerminnya Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Jadi dibalik, kemudian tandanya berlawanan. Sehingga kalau titik A min 1,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, diperoleh bayangannya adalah 5,1. Maka jawabannya adalah D. Ya. Oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya, nomor 5. Nah, ini berkaitan dengan translasi. Suatu translasi ditentukan oleh min 23 dilanjutkan dengan 7 min 5. Bayangan titik P min 3, min 3 dibawa oleh translasi berurutan itu adalah, jadi translasinya translasi berurutan. Maka translasi AB, ya, maka bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang translasinya adalah yang pertama min 23, maka bayangannya dari min 3, min 3 menjadi, ya, dijumlahkan menjadi min 5,0. Nah ini kemudian dilanjutkan dengan translasi 7 min 5. Nah, sehingga diperoleh jawabannya adalah 2, min 5. Jadi min 5 tambah 7 itu dan 2, kemudian 0 tambah min 5 itu min 5. Jadi jawabannya adalah 2, min 5. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 6. Titik P min 2,5 ditranslasikan dengan 3 min 2 dilanjutkan dengan PQ. Jika koordinat bayangannya adalah min 8,2, maka nilai P dan Q berturut-turut. Nah ini di titik translasi AB ke translasi AB dari P X, Y, maka bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah ini kemudian translasi 3, min 2
maka bayangan titik P min 2,5 adalah min 2 tambah 3 berarti 1, 5 tambah min 2 berarti 3. Kemudian dilanjutkan translasi PQ, maka titik P aksen 1,3 translasinya adalah PQ, maka diperoleh bayangan 1 tambah P, 3 tambah Q. Nah, karena bayangan akhirnya adalah min 2,8, maka ini 1 tambah B adalah min 8, kemudian 3 tambah Q adalah 2. Sehingga diperoleh bayangannya ya 1 tambah B sama dengan min 8, maka B-nya min 9. Kemudian 3 tambah Q sama dengan 2, berarti Q-nya sama dengan min 1. Maka jawabannya ya, P dan Q berturut-turut min 9. Min 9 itu kalau tidak A ya B. Kemudian Q-nya min 1 berarti A. Maka jawabannya adalah A. Oke, saya kira cukup gampang. Dan lagi nomor 7. Titik P3,2 ditranslasikan dengan min 6, 7 dilanjutkan dengan 4, 5. Maka koordinat bayangan P adalah, bayangannya berarti sama dengan tadi, ya. Translasi min 6, 7 untuk P 3,2, maka bayangannya adalah ya, min 3,9. Kemudian dilanjutkan 4, 5, maka bayangan akhirnya adalah ya min 3 tambah 4 berarti 1, 9 tambah 5 adalah 14 berarti 1,14. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 8. Koordinat bayangan titik B 4,-3 oleh pergeseran 2, dilanjutkan dengan min 5, 7. Ini adalah, kemudian ini rumusnya masih sama. Translasi 2 terhadap P 4,-3, maka bayangannya adalah 6,1 negatif 1 harusnya ya. Karena min 3 ditambah 2. Berarti ini harus negatif 1. Nah, kemudian kalau ini jawabannya C ya. Harusnya ya ini negatif 1 ya. Karena negatif 1 tambah 7 berarti kan 6. Ya, jawabannya tetap C. Oke, berarti saya pause dulu. Jadi ini jadi mana ya? Jadi nomor 7. Sudah, berarti nomor 8. Nah ini, jadi ini adalah negatif 1. Ya, ini negatif 1. Oke, saya ulang. Jadi translasi 2 untuk P 4,-3, maka bayangannya adalah 6,-1. Nah, kemudian 6,-1 ditranslasikan oleh min 5, 7, maka bayangannya adalah 1,6 ya, 1,6. Ini adalah C. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 9. Pada gambar di samping garis A aksen B aksen
adalah hasil perbesaran dari garis AB. A aksen, B aksen adalah hasil pembesaran titik garis AB dengan pusat O. Faktor skala dari pembesaran tersebut adalah, nah karena pembesarannya menjadi lebih kecil, berarti jawabannya adalah karena ini searah dengan OA, ya, OA aksen searah dengan OA, maka karena ini 1 berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti hasilnya adalah seperempatnya. Oke. Maka K-nya seperempat, jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 10. Pada perkalian atau dilatasi dengan pusat O, faktor skalanya setengah, B aksennya min 2,4 adalah bayangan dari titik P, tentukan titik P. Nah, karena setengahnya absisnya itu adalah min 2, berarti harus kalikan 2. Maka oke. Nah, maka untuk setengah X sama dengan min 2, maka X-nya sama dengan min 4. Kemudian setengah Y sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 8. Berarti koordinatnya adalah min 4,8. Jawabannya adalah A. Nah, lanjut lagi soal nomor 11. Titik P aksen adalah bayangan titik P oleh suatu dilatasi, sehingga OP aksen sama dengan KOP. Titik O adalah pangkal koordinat. Bila koordinat P min 9,12 dan P aksen 6,8, maka nilai K adalah, nah, karena rumusnya itu adalah KX, KY, ya, maka ini K kali min 9 itu sama dengan 6, kemudian K kali 12 itu min 8, sehingga dapat diperoleh, ya, karena min 9K sama dengan 6, maka K-nya sama dengan min 2/3. Ya, begitu juga ini harus sama, min 2/3. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan lagi soal nomor 12. Titik P aksen 6,3 adalah bayangan titik P oleh translasi dengan pusat O, faktor skalanya sepertiga. Maka koordinat titik P adalah, nah, sama seperti tadi, K kali X sama dengan 6, maka karena ini K-nya sepertiga, berarti sepertiga X sama dengan 6, maka diperoleh X-nya sama dengan 18. Kemudian sepertiga Y sama dengan min 3, maka Y-nya sama dengan min 9. Jadi jawabannya adalah 18, min 9. Jawabannya adalah D. Oke. Lanjut lagi nomor 13. Bayangan titik P min 4,3 oleh dilatasi 0,15 adalah titik. Bayangan titik berarti kalikan 15. Min 4 kali 15 berarti min 20. Ya. Oke. Min 4,3. Oke. Maka dilatasi B adalah B aksen 20, min 15.
Sebentar. Oh, ini bukan 0,5 0,15 tapi 0,-5. Oke. Lagi. Maaf ya, ada kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan. Ini harusnya bukan ini. Nomor 13. Ya. Ini bukan 0,15 tapi 0,-5 ya. Oke, betul. Nah, saya ulang, jadi ini O,-5 berarti, nah ini O,-5 berarti pengalinya adalah -5. Jadi -5 kali -4 20, -5 kali 3 adalah -15. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 14, jika OP aksen adalah -2/3 OP dan P 12,6, maka koordinat P aksen adalah, nah berarti ini faktor skalanya adalah -2/3. Ya, berarti dikalikan -2/3. Ya, jadi ini 12 kalikan -2/3 itu berarti -8, kemudian -6 kali -2/3 itu berarti 4. Maka jawabannya adalah B. Oke, bagaimana? Saya kira cukup mudah ya, Nana ya. Mungkin itu dulu untuk pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan transformasi. Nanti kita bisa tambah lagi. Jika ada yang bertanya silahkan komentar di komentar di bawah ini. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, selamat belajar, selamat berjuang untuk kita semua, sehingga kita akan menjadi orang yang sukses. Ya. Saya akhiri dari saya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.